Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesungguhnya neraka jahanam itu seburuk-buruk tempat menetap dan tempat kediaman. Quran Surat Al-Furqan ayat 66. A'udzubillahi min zalik ya sobat. Semoga kita semua adalah orang-orang yang akan Allah beri rahmat dalam surganya. Amin, amin ya rabbal alamin. Di kisah kali ini, Rizky akan membahas siksa neraka bagi pelaku riba. Sebelum masuk siksa seperti apa yang akan diterima pelaku riba, Rizky akan memaparkan gambaran orang-orang yang disiksa di neraka. 1. Orang-orang kafir dan kaum munafik. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah mengancam orang-orang munafik, laki-laki dan perempuan, dan orang-orang kafir dengan neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya. Cukuplah neraka itu bagi mereka, dan Allah Ta'ala melaknati mereka, dan bagi mereka azab yang kekal. Quran Surat At-Taubah ayat 68. 2. Orang yang membunuh jiwa yang dihormati secara sengaja. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya ialah jahanam. Kekal ia di dalamnya, dan Allah murka kepadanya, dan mengutuknya, serta menyediakan azab yang besar baginya. Quran Surat An-Nisa ayat 93. Dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu, dari Nabi SAW, beliau bersabda, barang siapa yang membunuh kafir mu'ahad yang berada dalam perjanjian, maka ia tidak mendapatkan bau surga, dan sesungguhnya baunya bisa diperoleh dari perjalanan 40 tahun. Hadis riwayat Bukhari. 3. Siksa bagi para pelaku zina laki-laki dan perempuan. Dari Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu berkata, di antara hal yang sering ditanyakan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabatnya adalah, apakah di antara kalian ada yang melihat sesuatu di dalam bermimpinya? Pada suatu hari beliau bersabda, sesungguhnya tadi malam telah datang 2 orang kepadaku. Keduanya diutus kepadaku dan mengajakku, marilah kita pergi. Lalu kami pergi dan melihat sesuatu seperti tungku. Tiba-tiba di tempat itu terdengar pekikan dan teriakan. Ia berkata, maka kami melihat kepadanya. Ternyata di dalamnya ada laki-laki dan perempuan yang telanjang. Nyala api datang kepada mereka dari arah bawah tungku. Apabila nyala api itu membakar mereka, mereka pun berteriak. Beliau berkata, aku bertanya, siapakah mereka itu? Dan disebutkan padanya, mereka berdua berkata, adapun laki-laki dan perempuan yang telanjang yang berada pada tempat seperti tungku itu adalah para pezina, laki-laki dan perempuan. Hadis riwayat Al-Bukhari. 4. Siksa bagi para pemakan riba. Dalam hadis Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu yang terdahulu disebutkan bahwa Nabi SAW bersabda, lalu kami pergi hingga kami mendatangi sungai dari darah. Di dalamnya ada seorang laki-laki yang berdiri di tengah sungai, dan di tepi sungai ada laki-laki yang di hadapannya ada batu besar. Lalu laki-laki yang ada di sungai itu menepi, dan setiap kali hendak keluar, laki-laki itu melemparnya dengan batu di mulutnya, sehingga mengembalikannya ke tempat yang semula. Maka setiap kali dia menepi untuk keluar, ia melempar orang itu pada mulutnya dengan batu, lalu ia kembali seperti semula. Maka aku bertanya, apakah yang terjadi ini? Ia berkata, dan orang yang kau lihat di sungai itu adalah pemakan riba. Hadis riwayat Al-Bukhari. 5. Pelukis, gambar yang bernyawa.
Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap pelukis makhluk hidup di dalam neraka dijadikan baginya untuk setiap lukisan makhluk hidup yang digambarnya satu jiwa, lalu dia menyiksanya di neraka jahanam. Hadis riwayat Muslim. Dari Aisyah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam rumahku dan aku telah menutup rumahku dengan tirai yang tipis di mana padanya terdapat lukisan makhluk hidup. Lalu tatkala melihatnya, beliau menyobeknya dan raut wajahnya berubah seraya bersabda, manusia yang paling berat siksaannya di sisi Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat adalah orang yang menandingi rupa makhluk Allah Subhanahu wa taala. Aisyah radhiyallahu anhu berkata, maka kami memotongnya dan menjadikannya satu bantal atau dua bantal. Muttafaqun alaihi. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang melukis satu lukisan makhluk hidup di dunia, maka ia dibebani untuk meniup ruh padanya di hari kiamat. Dan pasti dia tidak mampu meniupnya. Muttafaqun alaihi. 6. Memakan harta anak yatim. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya, dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala, neraka. Quran Surat An-Nisa ayat 10. 7. Pendusta, pengumpat, dan tukang adu domba. Firman Allah Subhanahu wa taala, dan adapun jika dia termasuk golongan yang mendustakan lagi sesat, maka dia mendapat hidangan air yang mendidih dan dibakar di dalam jahanam. Quran Surat Al-Waqiah ayat 92-94. Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu dia berkata, aku bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam suatu perjalanan dan disebutkan padanya, maka aku bertanya, wahai Nabiullah, apakah kami disiksa karena ucapan kami? Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, ibumu kehilangan dirimu, wahai Mu'adz. Tidakkah yang menjerumuskan manusia ke dalam neraka di atas wajah mereka atau di atas hidung mereka, kecuali karena ucapan lisan mereka. Hadis riwayat At-Tirmizi dan Ibnu Majah. 8. Orang-orang yang menyembunyikan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah diturunkan Allah, yaitu Alkitab, dan menjualnya dengan harga yang sedikit murah, mereka itu sebenarnya tidak memakan, tidak menelan ke dalam perutnya melainkan api. Dan Allah tidak akan berbicara kepada mereka pada hari kiamat dan tidak mensucikan mereka, dan bagi mereka siksa yang amat pedih. Quran Surat Al-Baqarah ayat 174. Wallahu alam. Dan begini sobat, siksa untuk pelaku riba di neraka. Bahaya riba dalam kehidupan telah diingatkan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Riba tidak hanya membawa kerugian di dunia, tetapi juga sengsara di akhirat. Untuk diketahui, riba memiliki arti yang berbeda dalam bahasa atau syariat. Secara bahasa, riba berarti tambahan. Secara syariat, riba berarti adanya tambahan dalam suatu barang yang khusus. Maksud tambahan secara khusus ialah tambahan yang diharamkan oleh syariat Islam, baik diperoleh dengan penjualan, penukaran, atau peminjaman berkenaan dengan benda riba. Allah Ta'ala memerintahkan agar kaum mukmin meninggalkan riba. Berikut firman-Nya dalam Al-Quran. Hai orang-orang yang beriman,
bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba yang belum dipungut. Jika kamu orang-orang yang beriman, maka jika kamu tidak meninggalkan riba, maka ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat dari pengambilan riba, maka bagimu pokok hartamu, kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 278 sampai 279. Tidak ada ancaman yang lebih berat dari ini. Karena itu, jangan sekali-kali menzalimi diri sendiri dan orang lain. Dari Jabir radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat pemakan riba, rentenir, penyetor riba, nasabah yang meminjam, penulis transaksi riba, sekretaris, dan 2 saksi yang menyaksikan transaksi riba. Kata beliau, semuanya sama dalam dosa. Hadis riwayat Muslim nomor 1598. Keadaan pelaku dan pemakan riba di neraka. 1. Disuapi batu ke dalam mulutnya. Dari Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuturkan kunjungannya ke neraka. Kami mendatangi sungai yang airnya merah seperti darah. Tiba-tiba ada seorang lelaki yang berenang di dalamnya, dan di tepi sungai ada orang yang mengumpulkan batu banyak sekali. Lalu orang yang berenang itu mendatangi orang yang telah mengumpulkan batu sembari membuka mulutnya, dan orang yang mengumpulkan batu akhirnya menyuapi batu ke dalam mulutnya. Orang yang berenang itu akhirnya pergi menjauh sambil berenang. Kemudian ia kembali lagi pada orang yang mengumpulkan batu. Setiap ia kembali, ia membuka mulutnya, lantas disuapi batu ke dalam mulutnya. Aku berkata kepada keduanya, "Apa yang sedang mereka lakukan berdua?" Mereka berdua berkata kepadaku, "Berangkatlah, berangkatlah." Maka kami pun berangkat. Dalam lanjutan hadis itu disebutkan, adapun orang yang datang dan berenang di sungai lalu disuapi batu, itulah pemakan riba. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 7047. 2. Diancam dengan perut besar seperti rumah yang dipenuhi ular. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Pada malam Isra, aku mendatangi suatu kaum yang perutnya sebesar rumah dan dipenuhi dengan ular-ular. Ular tersebut terlihat dari luar. Aku pun bertanya, 'Siapakah mereka, wahai Jibril?' Mereka adalah para pemakan riba." Jawab beliau, hadis riwayat Ibnu Majah, hadis riwayat Ahmad. 3. Dosa riba yang paling ringan seperti menzinai ibu kandung sendiri. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Riba itu ada 70 dosa. Yang paling ringan adalah seperti seseorang menzinai ibu kandungnya sendiri." Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 2274. Al-Hafiz Ibnu Tahir mengatakan bahwa hadis ini hasan. 4. Pemakan riba lebih parah dari 33 kali zina. Jeleknya riba disebutkan oleh seorang tabi'in yang bernama Ka'ab al-Ahbar, seorang mantan pendeta Yahudi yang paham akan kitab Yahudi. Bahkan bisa mengetahui secara umum mana yang sahih dan batil dari kitab itu. Lihat Syiar Al-Alam An-Nubala 489 sampai 894. Ka'ab al-Ahbar rahimahumullah mengatakan, "Aku berzina sebanyak 33 kali, lebih aku suka daripada memakan 1 dirham riba yang Allah tahu aku memakannya ketika aku memakan riba."
Hadis riwayat Ahmad nomor 225. Syekh Syu'ab Al-Arnaud mengatakan bahwa sanad hadis ini sahih. Di sini beliau bukan menghalalkan riba, melainkan membandingkan dosa. Akibat memakan riba, Allah tidak menerima sedekah, infak, dan zakat yang dikeluarkan dari harta riba. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahai sekalian manusia, sesungguhnya Allah itu thayyib, baik. Allah tidak akan menerima sesuatu melainkan dari yang thayyib, baik." Hadis riwayat Muslim nomor 1015. Yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menerima selain dari yang thayyib atau baik telah disebutkan maknanya dalam hadis tentang sedekah. Ada seorang khalifah yang bertanya kepada seorang yang gila, "Wahai engkau, bolehkah aku bertanya?" "Silahkan." "Jika aku memiliki harta yang ada bunga itu haram, tapi saya mengeluarkan untuk sedekah, bagaimana hukumnya?" Kata seorang yang gila ini, "Engkau mempunyai harta yang riba itu haram. Kalau kau sedekahkan berpahala sehingga berkurang dosamu." Maka Imam Abu Hanifah itu orang cerdas. Dia punya harta riba itu dosa, dan dia keluarkan karena berpikir mendapat pahala seperti berkurang dosanya. Padahal sedekahnya itu tidak diterima Allah, karena Allah hanya menerima segala sesuatu yang thayyib, baik. Doa pemakan riba sulit terkabul. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan ada seorang laki-laki yang telah menempuh perjalanan jauh sehingga rambutnya kusut dan berdebu. Orang itu mengangkat tangannya ke langit seraya berdoa, "Wahai Rabbku, wahai Rabbku." Padahal makanannya dari barang yang haram, minumannya dari yang haram, pakaiannya dari yang haram, dan diberi makan dari yang haram. Maka bagaimanakah Allah akan memperkenankan doanya? Hadis riwayat Muslim nomor 1014. Memakan riba membuat hati keras. Allah Ta'ala berfirman, "Sekali-kali tidak demikian. Sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu menutupi hati mereka." Quran Surat Al-Mutaffifin ayat 14. Makna ayat di atas diterangkan dalam hadis berikut. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Seorang hamba apabila melakukan suatu kesalahan, maka dititikkan dalam hatinya sebuah titik hitam. Apabila ia meninggalkannya dan meminta ampun serta bertaubat, hatinya dibersihkan. Apabila ia kembali berbuat maksiat, maka ditambahkan titik hitam tersebut hingga menutupi hatinya." Itulah yang diistilahkan atau arran yang Allah sebutkan dalam firman-Nya, yang artinya, sekali-kali tidak demikian. Sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu menutupi hati mereka. Hadis riwayat Tirmizi nomor 3334, Ibnu Majah nomor 4244. Al-Hafiz Abu Thahir mengatakan bahwa hadis ini hasan. Badan yang tumbuh dari harta haram berhak disentuh api neraka. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menasihati Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu, "Wahai Ka'ab bin Ujrah, sesungguhnya daging badan yang tumbuh berkembang dari sesuatu yang haram akan berhak dibakar dalam api neraka." Hadis riwayat Tirmizi nomor 614. Al-Hafiz Abu Thahir mengatakan bahwa sanad hadis ini hasan. Demikian sobat ancaman mengerikan bagi pelaku riba. Alangkah baiknya mereka bertaubat sebelum terlambat, karena sesungguhnya
Nikmat maksiat hanya sesaat, dan nikmat ketaatan akan membahagiakan di dunia dan di akhirat. Mudah-mudahan Allah memberikan kita taufik dan hidayahnya, menjauhkan kita dari riba dan memuliakan kita dunia dan akhirat. Wallahu a'lam. Dan itulah sobat sedikit kisah kali ini. Kurang lebihnya Rizky mohon maaf, dan sampai jumpa lagi di kisah-kisah selanjutnya ya sobat. Sekian dari Rizky. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.